02240019. Kali ini, dalam video ini, saya akan sedikit menerangkan tentang tafsir at-Tabari. Dalam kajian tafsir klasik, ada satu karya yang sering disebut sebagai fondasi utama dalam tafsir Bil Ma'thur, yaitu tafsir Jami' al-Bayan karya Imam at-Tabari. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang biografi Imam at-Tabari, karakter atau corak tafsirnya, kelemahan serta kelebihan tafsirnya, serta posisi tafsir ini sebagai rujukan utama dalam khazanah keilmuan Islam. Nah, Imam at-Tabari memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Tabari. Imam at-Tabari lahir pada tahun 224 Hijriah di Persia atau sekarang ini lebih sering dikenal dengan nama Iran. Dan Imam at-Tabari wafat pada tahun 310 Hijriah di kota Baghdad. Sejak kecil, Imam at-Tabari sudah diakui oleh masyarakat akan kepintarannya yang sangat luar biasa. Disebutkan bahwasanya Imam at-Tabari telah menghafalkan Al-Quran pada usia kisaran 7 tahunan, dan beliau juga menuliskan hadis itu ketika beliau sejak usia dini. Nah, dalam perjalanan ilmiahnya, Imam at-Tabari melakukan ilmunya ke berbagai pusat keilmuan seperti yang ada di Kos, Baghdad, terus di Syam hingga ke Mesir. Nah, at-Tabari bukan hanya seorang mufasir, akan tetapi Imam at-Tabari juga merupakan seorang muhaddis, fikih, sejarawan, dan ahli dalam berbahasa Arab. Selain tafsir, karya Imam at-Tabari yang sangat monumental itu adalah Tarikh al-Ummah wa al-Haq, adalah salah satu kitab sejarah Islam yang terpenting hingga saat ini. Nah, Imam at-Tabari juga pada awalnya Imam at-Tabari itu menganut mazhab Syafi'i. Dan akan tetapi dari masa ke masa Imam at-Tabari itu mengembangkan pemikirannya, dan beliau itu menciptakan mazhab yang biasa disebut sebagai mazhab. Pada awalnya Imam at-Tabari itu menganut mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi seiringnya berjalannya waktu, Imam at-Tabari itu ingin mengembangkan isi pikiran beliau, dan pada akhirnya beliau itu membuat mazhab sendiri yang biasa disebut dengan mazhab Jariri. Akan tetapi mazhab itu tidak bertahan lama. Karena apa? Karena menurut itu mazhab ini jarang sekali diminati oleh orang-orang banyak, tidak seperti mazhab 4 imam lainnya. Tafsir at-Tabari ditulis ketika tafsir, sahabat, dan tabi'in itu telah tersebar luas. Akan tetapi tersebarnya itu belum ditulis secara sistematis dan terstruktur. Nah, di sini Imam at-Tabari ingin menghimpun riwayat-riwayat yang sahih dan menyusunnya secara urut dan sistematis, serta memberikan analisis ilmiah terhadap perbedaan pendapat. Nah, karena itu tafsir ini menjadi ensiklopedia tafsir yang paling awal dan paling lengkap pada masanya. Nah, selanjutnya yaitu ada corak tafsir dari at-Tabari. Nah, di sini Imam at-Tabari itu menggunakan corak tafsir berupa Bil Ma'thur, yaitu cara penafsiran dengan menafsirkan dengan riwayat, seperti itu. Nah, contohnya seperti menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkannya dengan hadis Nabi, menafsirkannya dengan perkataan sahabat, dan menafsirkannya dengan pendapat tabi'in, seperti itu. Nah, namun tafsir ini tidak sekedar kumpulan riwayat saja, karena at-Tabari ini juga menggunakan tarjih, yang mana tarjih ini mengambil pendapat yang lebih logis atau yang lebih sahih juga. Namun tafsir ini tidak hanya sekedar tafsir riwayat saja. Karena apa? Karena Imam at-Tabari di sini juga menggunakan tarjih,
yang mana tarjih ini berartian membandingkan pendapat yang lebih kuat seperti itu. Nah, kemudian itu ada metode dari tafsir At-Tabari. Nah, di sini Imam At-Tabari juga menggunakan metode tahlili. Nah, kemudian itu ada menyebutkan ayat, menguraikan makna dari bahasa dan qiraat. Kemudian ada menyebutkan banyak riwayat tafsir lengkap dari sanad, dan kemudian Imam At-Tabari juga menggunakan metode komparatif atau muqaron. Nah, kemudian yaitu ada metode. Nah, di sini Imam At-Tabari juga menggunakan metode tahlili, yang mana dalam metode ini penafsiran ayat itu dibedah secara urut, dari maksudnya yaitu ayat per ayat, dimulai dari Al-Fatihah kemudian sampai An-Nas. Nah, di sini juga ada menyebutkan ayat, menguraikan makna dengan bahasa dan qiraat, menyebutkan banyak riwayat tafsir dengan sanadnya, lengkap dengan sanadnya, menilai dan memilih pendapat yang paling kuat, serta menggunakan kaidah dalam bahasa Arab dan kosakata yang benar dan mudah dipahami. Nah, metode ini menunjukkan bahwasanya tafsir At-Tabari ini sangat ilmiah, kritis dan argumentatif. Kemudian tafsir At-Tabari menjadi rujukan, yaitu yang pertama karena tarjihnya yang kuat. Kemudian yang kedua, pendekatan komprehensif. Yang ketiga, rujukan utama bagi ulama lain. Yang keempat, pendekatan, kemudian ada penekanan pada sanad. Dan yang terakhir itu analisis linguistik dan kontekstual. Nah, kemudian ada kelebihan dari tafsir At-Tabari. Yang pertama, merupakan tafsir yang paling luas dan yang paling lengkap. Yang kedua, metode tarjih yang digunakan dalam menilai dan memilah pendapat yang paling kuat secara argumentatif, sehingga menghasilkan tafsir yang sangat-sangat akurat dan dapat terpercaya. Kemudian menggabungkan bahasa, hukum, dan penafsiran secara mendalam, tidak hanya berdasarkan pada asasnya saja, akan tetapi di sini juga menekankan pada penalaran. Nah, yang kelima, kemudian kelebihan yang terakhir yaitu menjadi titik awal perubahan yang awalnya penafsirannya itu hanya sekedar pada riwayat, yang kemudian berubah ke tafsir yang ilmiah dan analitis. Nah, setelah kelebihan itu ada kekurangan dari tafsir At-Tabari. Yang pertama, banyak riwayat yang tidak dikomentari sehingga perlunya diteliti lebih lanjut. Kemudian tidak secara eksplisit menyebutkan sanadnya. Jadi ini menimbulkan kebimbangan bagi pembacanya. Karena apa? Karena menjadi pertanyaan, ini riwayat yang dikutip ini sahih atau dhaif. Terus yang ketiga, penjelasannya sangat lengkap sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mendalaminya. Karena apa? Karena di tafsir At-Tabari ini hanya menjelaskan inti-intinya saja, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian tidak membedakan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, kadang terlalu fokus pada uraian bahasa dan sastra sehingga pesan utama yang ada di Al-Quran itu tidak tersampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.